salam kebajikan. Albert Einstein pernah berkata, ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Begitu juga di bidang kesehatan. Teknologi tanpa empati hanyalah mesin, sementara empati tanpa teknologi bisa kehilangan presisi. Saya Saidatina Aminah, mahasiswi jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di era global saat ini, dunia kesehatan sedang bergerak cepat menuju transformasi digital dan teknologi presisi. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat terus memperkuat sistem layanan kesehatannya dengan inovasi seperti AI, telemedicine, hingga teknologi radiasi robotik. Tujuannya satu, yaitu menciptakan perawatan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih manusiawi. Namun, bagaimana dengan Indonesia? Hari ini, saya mengajak kita semua melihat kenyataan yang terjadi dalam dunia keperawatan di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 menyebutkan bahwa jumlah perawat di Indonesia masih belum ideal, hanya sekitar 2 orang per 1.000 penduduk. Padahal standar WHO adalah 4 orang. Ini berarti beban kerja perawat kita masih sangat tinggi. Di sisi lain, teknologi di rumah sakit, khususnya untuk pasien kanker, juga belum merata. Banyak daerah belum memiliki alat radioterapi modern, dan pasien seringkali harus dirujuk jauh dari kampung halamannya. Mari kita tengok bagaimana negara lain mengatasinya. Di Tiongkok, teknologi CyberKnife telah menjadi solusi mutakhir dalam terapi radiasi non bedah. Lebih dari sekedar alat medis, CyberKnife membuka peran baru bagi perawat. Bukan hanya merawat, tetapi mengelola, memantau, dan mendampingi pasien dalam sistem berbasis presisi. Tapi, yang lebih penting, CyberKnife ini ternyata bisa dimaksimalkan kalau didampingi oleh perawat dengan pendekatan yang disebut model keperawatan 5A. Model ini berisi 5 langkah. Yang pertama, assess, menilai kondisi pasien secara menyeluruh. Yang kedua, advice, memberikan edukasi tentang terapi. Yang ketiga, agree, menyepakati tujuan bersama. Yang keempat, assess, memberikan dukungan emosional dan sosial. Serta yang terakhir, arrange, mengatur tindak lanjut yang terencana. Inilah yang membedakan CyberKnife sebagai alat dan CyberKnife sebagai pengalaman penyembuhan yang utuh. Salah satu studi terbaru dari BMC Cancer menunjukkan bahwa penerapan CyberKnife yang dikombinasikan dengan model keperawatan 5A secara signifikan meningkatkan fungsi imun pasien kanker hati primer, mengurangi metastasis kelenjar getah bening, dan memperpanjang kelangsungan hidup pasien. Sayangnya, di Indonesia alat seperti CyberKnife ini masih jarang. Biaya mahal, perawat belum banyak yang terlatih, dan belum masuk dalam prioritas DKM. Tapi, ini bukan hal yang tidak bisa diubah. Pemerintah bisa mendorong pengadaan alat ini secara bertahap. Institusi pendidikan bisa mulai mengajarkan teknologi ini ke calon perawat. Dan kita sebagai perawat harus siap berkembang dan belajar. Karena di balik teknologi yang hebat, tetap dibutuhkan sentuhan manusia. CyberKnife adalah lambang presisi dan perawat adalah lambang empati. Ketika keduanya bersatu, maka lahirlah pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan manusiawi. Inovasi ini mendukung arah pembangunan bangsa, mulai dari Asta Cita butir ke-6 tentang penguatan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Kemudian juga ada 17 program pembangunan nasional tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses layanan kesehatan berbasis teknologi. Hingga SDGs poin ketiga, Good Health and Well-being, dan poin ke-9, Industry, Innovation, and Infrastructure. Mari kita buktikan bahwa teknologi bukan sekedar alat,
melainkan jembatan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, lebih presisi, dan manusiawi. Karena teknologi tanpa empati hanyalah mesin, tapi teknologi di tangan perawat yang peduli bisa menjadi sebuah harapan. Saya Sayyidatina Aminah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.